Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersua dalam Danau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Insinyur Joni, seorang penggiat pertanian. Hampir sebagian besar umurnya dihabiskan untuk di sektor pertanian. Dan ini yang akan kita gali pengalamannya di sektor pertanian, khususnya dalam soal pengendalian hama. Temanya adalah bahaya pestisida. Pak Joni, yep. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore. Sehat Pak Joni? Alhamdulillah. Oke Pak Joni, sesuai dengan apa yang kita hantarkan tadi, kita akan mendiskusikan tentang bahaya pestisida. Bahaya pestisida, yep. Nah, kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini kan kita ketahui bahwa terlihat penggunaan pestisida ini semakin lama semakin tidak terkendali kelihatannya. Semakin semarak. Semakin semarak. Artinya kalau kita lihat data misalnya kan, ternyata sebuah penelitian di tahun 2021 Indonesia ini pengguna pestisida nomor 3 terbesar di dunia. Tahun 2021. Dan publikasinya itu dilakukan tahun 2023 ini. Jadi terlihat masih baru, hampir 283.000 kiloton penggunaan pestisida di Indonesia, dan menarik, nomor 3 terbesar di dunia. Nomor 3 terbesar, jauh bahkan lebih jauh di atas Cina yang negaranya juga luar biasa besar, penghasil pangannya juga sangat banyak. Nah, ini yang akan kita gali, dan bagaimana Pak Joni sebenarnya melihat penggunaan pestisida di Indonesia ini akhir-akhir ini, seperti apa Pak Joni melihatnya? Ya, kalau saya melihat memang trennya meningkat terus. Sebagai contoh misalnya tahun 86 saya masih ingat itu. Jumlah formulasi yang ada di Indonesia ini 574 formulasi. Berapa? 574 formulasi pestisida. 574 merek dagang. Tapi akhir-akhir ini tahun 2023 itu sudah luar biasa. Sudah 3.000-an. Itu berapa kali lipat itu? Berapa kali lipat? 10 kali lipat ini. 505, 6 kali lipat. Dalam tempo berapa tahun? Tahun 7 berapa tadi? Dalam tempo 30 tahun, 38 tahun. Ada peningkatan 6 kali lipat. Itu kan luar biasa. Itu dari segi jumlah formulasi. Jadi ya, masuk akal juga tadi kalau kita nomor 3 terbesar di dunia, masuk akal juga. Dan itu fenomena luar biasa benar. Dan ya. Sebenarnya mudah-mudahan informasinya tidak salah. Ya. Sebenarnya apa sih dampak dari ini? Kan orang kan melihat pestisida ini sepertinya ini kan bisa mengendalikan hama. Ini yang menjadi keuntungan. Sebenarnya apa sih dampaknya itu Pak? Ya, kalau sebetulnya para petani melihat ini kan pestisida semacam asuransi ini, sebagai untuk penjamin dia berproduksi. Sementara pasar melihat ini betul-betul pasar yang menggiurkan Indonesia ini, karena pertanian kita sangat luas sekali. Bahayanya jelas, luar biasa bahayanya. Dari aspek lingkungan misalnya, itu mencemar lingkungan pasti. Bisa digambarkan lebih pencemarannya seperti apa? Iya, misalnya satu daerah kawasan pergunungan yang luar biasa racun ditumpahkan di sana, dia akan mengalir ke bawahnya itu, di bawah hujan. Terjadi infiltrasi, terjadi run off, akhirnya racun akan memporak-porandakan semua kehidupan di sekitar itu. Yang sangat mempengaruhi ekosistem yang ada di lokasi tempat. Udah pasti agroekosistem dipengaruhi. Belum lagi dampak terhadap kesehatan manusia. Itu luar biasa. Ya kan, sedikit demi sedikit pestisida yang tertinggal di residu pertanaman kan termakan oleh manusia. Sedikit demi sedikit akhirnya numpuk dia, mengganggu, akan mengganggu saraf di sana. Macam-macamnya penyakit saraf sekarang akan mengganggu pernapasan,
kemudian menimbulkan kanker, itu pasti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hebatnya lagi, efeknya itu pubertas Semakin dini. cepat. Ini cepat ya, cepat terus. Kalau anak-anak cewek-cewek perempuan ini lebih cepat dia mens. Ini benar luar biasa pengaruh. Itu pengaruh racun semua terhadap kesehatan manusia, terhadap lingkungan, terhadap kesehatan. Belum lagi tadi air yang mengalir masuk ke sumur, sumur petani atau warga, atau mengalir di sungai, akan dibawa oleh air kemana-mana. Bukan, tidak mungkin satu tempat di bawahnya menjadi sumber air minum. Dan Pak, jadi bisa lihat, gambarkan enggak fakta-fakta di dampak penggunaan pestisida yang bisa kita rasakan khususnya di sektor lingkungan itu tadi, sebelum kita masuk di sektor kesehatannya. Apa yang bisa kita gambarkan secara fakta yang Pak Joni lihat ya, Pak Joni rasakan? Secara fakta itu penelitian, ya. Tapi kalau kasat mata kan nampak juga. Sebagai saya contohkan misalnya, di satu daerah yang dulunya banyak kupu-kupu, sebelum pertanian memakai racun besar-besaran. Kalau kita lihat sekarang tidak ada lagi kupu-kupu di sana. Yang ada hanya ngengat misalnya. Itu kan sudah punahnya segerombolan serangga. Minimal dia lari lah dari tempat itu ya. Punah dia, punah. Karena berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Kemudian berpengaruh juga terhadap perkembangan musuh alami. Musuh alami itu adalah serangga atau parasit atau parasitoid atau laba-laba yang memangsa hama. Itu punah. Sehingga hama merajalela. Akhirnya pemakaian racun makin tinggi. Semakin tergantung dengan racun. Ini persoalan luar biasa. Itu kan kerusakan lingkungan semua. Belum lagi berkurangnya ikan di daerah-daerah pemakaian racun tinggi. Ini persoalan semua. Kalau secara produksi untuk jangka panjangnya ada efeknya juga enggak? Ini penggunaan pestisida menurut Pak? Iya pastilah. Karena kalau ekosistem sudah rusak, pertumbuhan akan rusak. Pasti. Penggunaan racun rumput pada tanaman, pada rumput-rumputan, itu berpengaruh ke pertumbuhan tanaman. Pasti. Artinya tidak hanya secara berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba tanah, berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Pasti juga berdampak kepada produksi. Pasti. Jadi efek jangka panjangnya sangat luar biasa juga, sangat merugikan sebenarnya. Ya, tanah semakin keras, tanah semakin kurus, kos semakin tinggi, pemakaian pupuk makin tinggi. Dan itu yang kadang-kadang tidak dirasakan oleh petani sebenarnya ya. Dia mungkin dalam jangka pendek sudah terasa. Cuma mungkin untuk merubah itu berat. Tapi itu bahaya racun semua. Luar biasa bahaya racun. Bahaya pestisida. Gitu. Jadi artinya memang kalau kita semakin lama semakin tergantung dengan pestisida, maka dipastikan dampaknya kos menjadi tinggi, mutu barang makin rendah. Dan beban pemerintah secara besar juga semakin bertambah juga untuk mengembangkan sektor pertanian ya. Berarti memang memang pengurangi penggunaan zat-zat pestisida ini atau bahan-bahan pestisida ini memang harus mau tak mau harus digalakan. Harus juga digencarkan. Termasuk lagi orang-orang yang mengambil keuntungan pada kondisi yang sulit itu. Pemalsuan racun. Racun-racun atau pestisida yang sudah kadaluarsa dipakai juga. Itu kan harus diawasi. Itu kewajiban pemerintah itu. Jadi mengawasi racun yang beredar, pemalsu racun. Luar biasa, banyak sekali persoalannya itu. Jadi memang kalau kita jauh di belakangnya penggunaan pestisida ini bagian dari skenario perusahaan-perusahaan besar juga kelihatannya. Itu pasti. Itu skenario ekonomi global itu. Dalam rangka memperbudak, memeras rakyat kita. Dipakai itu saja itu. Mungkin ada persekongkolan dengan orang-orang kita ya juga lah. Macam-macam trik-triknya itu. Kalau tidak mungkin pertumbuhan racun begitu hebat di Indonesia. Racun itu bukan gampang izin itu. Berat izinnya. Jadi dengan pertumbuhan demikian berarti ada 100 formulasi setahun keluar izinnya. Apa iya itu? Segampang itu. Itu urusan orang lain lah.
tapi itu butuh kesadaran. Nah, itu pada Tok. Kesadaran itu dari siapa Semua yang pihak, semua pihak, termasuk pemerintah yang mengizinkan racun itu. Racun tidak segampang itu. Racun itu pestisida ya. Ya. Pestisida itu tidak segampang itu melepasnya. Minyak aja 100 per tahun lepas. Jadi memang banyak hal-hal yang negatif di balik itu Ya, yang terjadi. banyak sekali. Ini sudahlah. Nah, kalau Mau sudah diapakan ini? Ini harus diperbaiki. Kalau enggak ini bakal berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ongkos berobat lagi nanti mahal. Beli obat mahal. Bayangkan itu. Dan itu sudah dirasakan sekarang Sudah sebenarnya. dirasakan. Di mana penyakit, beragam penyakit mulai Beragam tumbuh. penyakit. Mulai ada di Ya. pelosok-pelosok Iya. sebenarnya. Dan itu juga berpengaruh lah terhadap stunting itu. Jangan main-main. Jadi memang apa ya Pak Joni, pilihan kita untuk Bisa dipetakan betul sudah ada daerah penggunaan pestisida tinggi. Ah, Coba di aliran sungainya Pak, stuntingnya tinggi. Berpengaruh ke kesehatan. Ini perlu disadari oleh para pihak. Banyak pihak, termasuk petani itu sendiri. jadi apakah, nah ini pertanyaan, apakah kita memang harus secara drastis mengurangi penggunaan pestisida atau perlahan-lahan Kalau atau seperti apa ini Pak Joni melihat sebagai orang yang lama berkecimpung di ini? Tidak tahu lah, ini sudah amburadul ini. Harus betul-betul kita serius menanganinya. Penyuluhan ditingkatkan. Ini coba, penyuluh pertaniannya berkurang sekarang. Tak ada separuh lagi tanda banding saya waktu berdinas dulu. Artinya Pak Joni melihat kesadaran itu belum sepenuhnya tumbuh hari ini gitu. Harus semua. Harus belum Contoh petugas khusus mengenai ini, pengamat nama penyakit. Dibanding 10 tahun, 20 tahun yang lalu sampai sekarang, jumlahnya mungkin sepertiga yang ada lagi orang ini. Masa 3 orang per kabupaten, mana bisa? Itu kena ada kesadaran itu. Ini memang yang disukai oleh para agen-agen racun, makin tidak ada pengawasan, makin enak mereka bermain. Kan begitu aja itu. Petani bahkan terjerat. Tapi dampak racun ini perlu kita sadari bersama. nah, Terhadap kesehatan. terhadap kesehatannya. Ya. Terhadap lingkungan. Terhadap pertumbuhan hama sendiri. So, racun ini juga menyebabkan terjadinya resistensi. Tak hanya satu jenis hama terhadap satu jenis racun. Akhirnya ditambah dosisnya. Jadi Artinya memang dari ketahanan. Ada juga yang berdampak terhadap resurgensi. Resurgensi ini adalah meledaknya populasi hama setelah disemprot. Resurgensi itu. jadi Semprot dia, tidak mengendalikan tidak bukan mati, meledak populasinya. Mungkin Karena- anaknya tambah banyak, telurnya tambah banyak. Ini itu kasus-kasus diledakkan wayang coklat itu memang resurgensi. karena mau Salah menggunakan racun. Tidak tepat dosis, tidak tepat jenis. Dan keilmuan itu pun sudah hampir tidak ada lagi sekarang. Tak ngerti orang tanda. Jadi memang untuk mengatasi itu pengurangan perlu dan pengalihan penggunaan pestisida ini menjadi penting juga sebenarnya. Ya, ya. Jadi pengetahuannya perlu. Ini sudah segera pengetahuan ini. Segera ini. Kalau teknik-teknik mengalihkan macam-macam lah. Jadi dulu kita sudah mengembangkan namanya konsepsi PHT. Jadi pengendalian hama itu dengan berbagai cara. Pestisida langkah terakhir, bukan beli racun duluan. Ini belum dia beladang cabai, racun ada dibeli dulu. Ini yang kacau. Jadi pestisida yang di depan ya. Jangan pestisida belakang. Pestisida yang di Nah, itu tahap awal itu. Cara menggunakan dana, cara lain dulu. Banyak sekali cara yang lain. Masa racun duluan? Dan sebenarnya kan kita sebenarnya kaya juga dengan mengkaryakan untuk pengendalian itu. Iyalah, atau buat sendiri. Macam-macam bisa dibuat. Sudah ada ilmunya semua. Tinggal kemauan dan penyuluhan, komitmen pemerintahnya juga wajib itu. Dan kalau Pak Joni lihat sekarang bagaimana dengan komitmen itu? Karena jumlah petugasnya sudah berkurang sekarang. Mana ada lagi? Tidak mampu mereka. Belum lagi hampir tidak ada pelatihan penyuluh, hampir tidak ada ini. Mana? Ya. Memang tidak ngerti saya kenapa sampai demikian.
Mungkin sengaja kali itu orang mau berdagang. Atau orang kesadaran orang ini belum tumbuh kali mungkin. Kesadaran semua pihak, para pihak. Jadi kalau mau mengendalikan mah pakai cara PHT. Atau yang paling ekstrim, kita kan sudah lama mengkomunikasikan pertanian organik misalnya. Nah, racun ini kan ada kelas-kelasnya ini. Setidaknya pada itu tahu awal gunakan racun-racun yang kurang berbahaya. Dan itu udah ada. Ada racun namanya, ada warna-warna itu pada itu. Iya. Diberi tanda warna. Ada bulat kecil dia di botolnya itu, di wadahnya itu. Mungkin sekitar setengah, bulatnya garis tengahnya setengah senti. Yang kanan di mereknya juga ada. Itu kalau warna coklat misalnya, itu racun yang sangat berbahaya sekali. Dan berbahaya sekali pasti dampaknya. Sangat berbahaya, pakai sangat ini ya, sangat berbahaya sekali. Itu coklat kodenya. Ada racun yang namanya berbahaya, sangat berbahaya. Tidak ada sekalinya. Merah warnanya. Kedua-duanya ada logo tengkorak. Nah, itu jangan dipakai lah. Ini ada yang biru, ada yang kuning, nggak ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau. Yang hijau itu aman itu. Dan petani kita asal mungkin memakai tidak berlebihan, aman yang hijau. Petani kita mungkin jarang melihat kode-kode warna dalam penggunaan pestisida ini. Mungkin petani yang sekarang mungkin tidak tahu lagi, tidak ada lagi penyuluhan tentang itu. Mereka hanya menurut pada apa kata orang jual racun tuh, jual pestisida. Lah bahkan tak hati orang mengalih itu pajak kali. Nah itu yang terjadi banyak hari. Kuning campurin, masa pilih racun campurin sampai 7-6 sekali campuran. Ini tidak boleh. Karena satu racun dengan racun A dengan racun B ini belum cocok, belum tentu cocok dicampur. Ketika dicampur dia menetralkan, coba apa jadinya? Itu mungkin tadi menjadikan resurgensi tadi. Itu menyebabkan resurgensi. Peledakan hama tadi itu. Ini sangat diperlukan pemahaman ini. Saya pikir latihan untuk para petugas sudah wajib itu dilakukan. Tentu pertambahan petugasnya harus dimulai dulu. Ditambah, dilatih. Ini yang tidak aja dibeli ada, tidak perlu guna dibeli juga. Jadi memang harus dimulai dari ada kebijakan, tapi kesadaran pihak-pihak lain juga harus tumbuh. Petani sendiri juga. Kebijakan ada pemerintah daerah, eksekutif, ada legislatif. Nah, berpikirlah berdua nih. Lupa pemerintah daerahnya, ada legislatif. Ingatkan, kamu perlu pokir masukkan ke sini kan bisa pokir. Sekarang sibuk di pokir aja, karena tidak ada manfaat. Pemahaman ini. Mudah-mudahan podcast kita ini didengar oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau enggak ya seperti radio rusak aja kita ini. Kita ngomong terus dengan enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Akan terus mengingatkan. Ingatkan terus. Akan terus mengingatkan bahwa kondisinya sudah seperti ini dan harus ada kesadaran ini kembali dimunculkan dan dimulai dari munculnya sebuah kebijakan. Simbol-simbol warna racun terus diketahui masyarakat. Nah itu betul. Itu dampak-dampak bahaya-bahaya racun itu. Nah bagaimana mengatasinya? Ada pengendalian, penerapan konsep PHT, penerapan konsep pertanian organik kan bisa asal mau. Nah itu betul. Oke Pak Joni. Terima kasih Pak Joni, diskusi kita tentang bahaya pestisida menarik ya. Tapi ada titik-titik simpulan yang bisa kita ambil bahwa pilihan penggunaan pestisida itu adalah pilihan yang terakhir sebenarnya. Harusnya pilihan terakhir. Pilihan yang terakhir penggunaan pestisida oleh petani. Tapi untuk gerakan mendorong penggunaan pestisida memang mau tak mau harus dimulai dari kebijakan oleh pemerintah. Dan menyadarkan semua pihak untuk bisa mendorong gerakan pengendalian penggunaan pestisida. Meningkatkan pengawasan. Meningkatkan pengawasannya terhadap pestisida. Terhadap peredarannya, penyimpanannya, penggunaannya itu diawasi. Kan ada komisi pengawasan pestisida. Dan itu harus ada tanda. Kalau diaktifkan lagi. Tanda, enggak tahu saya. Ini persoalan perlu dievaluasi juga. Komisi ini jalan enggak?
ini. Punya ilmu nak orangnya, kalau tambah ilmunya. Kan gitu. Ya, jadi memang harus dibuat dari sebuah kesadaran, Ya. kebijakan yang betul-betul bisa Ya. mengurangi penggunaan pestisida. Ya. Baik, kawan-kawan pemberdayaan, sobat-sobat semua, demikian diskusi kita dengan Pak Joni, penggiat pertanian tentang bahaya pestisida. Semoga diskusi ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.